Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto Mardianto dari mahasiswa akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas seminar penelitian akuntansi dengan judul Memoderasi Manajemen Penghasilan, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Apa sih yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi hingga memicu penelitian ini dilakukan? Isu berkelanjutan dimulai pada saat pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang makin banyak terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, keberlanjutan ini adalah masalah sosial yang kemudian berkembang menjadi masalah strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dalam hal keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Research gap-nya sendiri ialah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi mulai dilakukan oleh banyak peneliti. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen pendapatan sebagai variabel moderasi. Fenomenanya sendiri ialah manajemen yang dinilai atas pencapaiannya dalam menghasilkan keuntungan akan cenderung mengelola pendapatan secara oportunistik. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen pendapatan berdasarkan perilaku oportunistik seorang manajer. Kritik dari ketiga poin ini, tidak ada kritik untuk ketiga poin tersebut. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Untuk artikel-artikel utamanya sendiri, ada menurut Rosnida yang bisa dibaca di atas. Lalu yang kedua ada menurut Pardede, pelaporan keberlanjutan adalah praktik mengukur, mengekspresikan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Kritiknya tidak ada kritik karena sudah cukup jelas pada artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Lalu apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kualitas auditor internal memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen pendapatan, kualitas auditor internal tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Peneliti sudah menjelaskan secara jelas novelty atau kebaruan pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Untuk perumusan masalah sendiri ada dua, yaitu apa pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan. Apa pengaruh dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi? Kritik dari perumusan masalah, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Hanya terdapat 2 poin saja. Lalu, tujuan dari penelitian ini mengetahui pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis 2 poin. Apa sih kontribusi dari penelitian ini? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Kritiknya, peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian secara jelas. Lalu grand teori yang digunakan ada teori penata layanan dan teori akuntansi positif. Untuk poin ketujuh ini, peneliti sudah menjelaskan lebih dari satu grand teori dari penelitian ini. Dan keterkaitan antar grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berusaha menggunakan kemampuan pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk dinanti-nantikan. Kritik untuk poin ke-8 ini, peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan grand teori dengan penelitian yang sedang dilakukan. Lalu kerangka gambar konseptual yang dibuat, seperti yang ada di tampilan slide berikut ini, peneliti sudah menjelaskan mana-mana variabel dependent dan independent. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri ada 7 poin dari H1 hingga H7, salah satunya strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, pelaporan berkelanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi,
manajemen penghasilan memiliki efek negatif kepada kinerja ekonomi. Kritiknya, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen pendapatan memoderasi pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi, namun hasilnya tidak berpengaruh pada perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek. Lalu metode penelitian yang digunakan baik dari rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Dari rancangan penelitian bersifat asosiatif. Untuk dari definisi operasional variabel dan pengukurannya, variabel dependennya ialah kinerja ekonomi, variabel independennya kualitas auditor internal, bisnis strategi, dan pelaporan berkelanjutan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan mana variabel dependen dan independen dalam definisi operasional variabel dan pengukurannya. Lalu yang ketiga ada teknik penarikan sampel, yang digunakan ialah purposive sampling. Lalu ada audit analisis perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di BI periode 2013 sampai 2016. Dalam poin ini, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi data panel. Untuk penampilan dalam jenis data ini sudah secara jelas, tapi secara implisit. Untuk uji kelayakan modelnya sendiri, pengujian terhadap penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu time series dan deret lintang cross section. Peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci, bukan hanya menyebutkan baik itu deret waktu maupun deret lintang. Metode analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel. Dalam poin ini, peneliti sudah menjelaskan terkait metode analisis data yang sedang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel. Untuk persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini, ada rumus yang ada di slide, mungkin bisa dibaca. Peneliti di sini sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Untuk pembahasan hasil penelitian, baik dari statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya, statistik deskriptif, peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Hasil uji kelayakan model, peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Untuk uji hipotesisnya sendiri ada UJF, yaitu uji kelayakan model. Hasil dari pola kelayakan uji memperlihatkan F statistik, F tabel dengan alfa 5% di EFL K-1 sama dengan 4 dan DF2 N-K sama dengan 31 diperoleh F tabel 2,68. Dapat diartikan bahwa bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi dengan pendapatan. Manajemen sebagai variabel moderasi sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Apa kesimpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja yang ada pada perusahaan indeks yang terdaftar di BI. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis memiliki efek positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang tercatat di BI. Dalam poin simpulan ini, peneliti sudah menyajikan kesimpulan yang isinya adalah jawaban dari rumusan masalah. Untuk keterbatasan dari penelitian ini, sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berada dalam indeks, sehingga dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam data mata uang asing seperti USD. Peneliti sudah jelas dengan lengkap terkait ke depan diharapkan untuk memperluas tahun penelitian atau periode menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit periode penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik.
Studi masa depan harus menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru yaitu GRI standar sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kinerja ekonomi. Peneliti sudah menjelaskan hasil penelitiannya sehingga masukan bagi perusahaan, investor, dan peneliti. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai memoderasi manajemen penghasilan, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.